Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi video kali ini aku akan berbagi 5 ide kegiatan proyek P5 yang dapat dilaksanakan dan dapat teman-teman saksikan di situ. Di situ ada buku panduan pelaksanaan P5 ya teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak berdasarkan asumsi saya, jadi berdasarkan buku yang saya baca yang tentunya dari Kemdikbud sumbernya. Nah, jika di antara teman-teman di sini masih ada yang bingung tentang P5 itu bagaimana, jadi P5 itu pembelajaran yang berdiri sendiri ya, jadi tidak menempel atau mengikut dengan mapel yang lainnya. Dan lagi pula P5 ini mendapatkan alokasi waktu khusus, yaitu 7 jam pembelajaran dalam satu pekannya. Nah, jadi P5 ini juga merupakan pembelajaran yang bentuknya proyek. Nah, kemudian proyek ini harus mengikut pada tema-tema tertentu, tema-tema khusus yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, demikian teman-teman jawabannya. Semoga bisa membantu ya. Nah, di video kali ini saya akan menyajikan 5 ide kegiatan sesuai dengan tema yang telah diatur dalam buku panduan yang dapat dilakukan dalam proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, ini dia teman-teman 7 tema umum yang tersedia yang dapat diturunkan ke dalam kegiatan proyek. Ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan bangunlah jiwa dan raganya, kemudian suara demokrasi dan kewirausahaan. Nah, tema-tema umum inilah yang akan diterjemahkan ke dalam kegiatan proyek. Pada fase SD sendiri yang bisa diterjemahkan ke dalam kegiatan itu hanya 6 tema ya, karena suara demokrasi itu tidak dilaksanakan kegiatan proyek, melainkan hanya dijadikan budaya saja. Oke teman-teman, langsung saja kita simak pembahasannya mengenai ide kegiatan yang sesuai dengan tema yang dapat langsung dilaksanakan pada satuan pendidikan masing-masing dan bisa dipilih sesuai dengan kesanggupan sekolah masing-masing. Nah, tema 1, tema kearifan lokal. Jadi pada tema ini, kegiatan yang bisa dilakukan itu diantaranya kita peduli terhadap sampah. Dari mulai memilah sampah, bisa tuh membuat tong-tong sampah pemilahan. Nah, kemudian dari sampah yang dipilah bisa dibuat pupuk. Kemudian sampah anorganiknya bisa dibuat bahan kerajinan. Nah, teman-teman yang menarik dari program P5 itu kan dilaksanakan selama 1 semester tuh. Nah, nanti di akhir dari pembelajaran P5 harus ada perayaannya. Nah, perayaannya bisa dalam bentuk misal kalau di situ cooking class. Kenapa cooking class? Jadi karena tadinya proses untuk memilah sampah kan ada membuat pupuk nih. Nah, pupuknya bisa dimanfaatkan misal untuk menanam sayuran kayak gitu. Nah, sayurannya nanti akan dipanen dan akan dimasak ketika proses perayaan kayak gitu. Tema yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kalau bicara tema Bhinneka Tunggal Ika itu sangat kentara dengan keragaman, tentang kerukunan, tentang kebersamaan kayak gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan? Nah, bisa tuh misal siswa diajak untuk membuat antologi cerita yang bertemakan tentang keragaman gitu. Nah, nanti bentuk perayaannya seperti apa? Bentuk perayaannya bisa dilaksanakan pementasan storytelling teman-teman atau bercerita di depan teman-teman, di depan penonton. Nah, kemudian selain itu dari ide ceritanya juga bisa difilmkan. Nah, dari film itu kemudian dibuat video, nanti bisa ditonton secara bersama-sama memakai layar LCD di halaman. Nah, bisa dikemas dalam kegiatan yang seperti itu. Tema yang ketiga yaitu bangunlah jiwa raganya. Jadi dalam tema ini seperti mengajak untuk menerapkan pola hidup sehat atau pola makanan sehat. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, misal kita bisa memanfaatkan nih ruang kantin untuk melakukan penyelidikan awal. Jadi di kantin itu diusahakan siswa harus bisa mengamati kira-kira makanannya udah sehat belum ya. Kalau misal belum sehat, didorong supaya siswa dapat membuat rancangan menu yang menu sehat seperti itu. Nah, nanti ketika sudah siswa dapat menyusun menu makanan yang sehat, kemudian nanti bermain peran nih pura-puranya siswa menjadi pelanggan restoran dan pemilik restoran. Nah, nanti bentuk perayaan dari kegiatan ini bisa dilakukan pesta makanan. Nah, asik kan teman-teman? Pesta makanan yang dilakukan bisa di kantin sekolah seperti itu dengan makanan-makanan yang siswa susun sendiri, siswa buat sendiri, dan nantinya ya siswa sendiri yang akan memakannya.
Tema keempat yaitu tema rekayasa teknologi. Nah, dalam tema ini seperti mengusung ini, jadi para siswa itu harus punya nalar yang kreatif untuk menciptakan satu model maket atau gedung yang mengusung tema ramah lingkungan. Nah, mungkin pengembangan dari tema ini bisa juga kayak membuat miniatur kincir angin gitu teman-teman. Jadi gimana kincir angin itu bekerja, dan mungkin pada tahap yang lebih tinggi siswa bisa nih menciptakan sebuah robot sederhana. Nah, bentuk perayaan dari proyek ini bisa dilaksanakan seperti pameran, demo tentang bagaimana cara menggunakan maket atau miniatur atau robotik itu teman-teman. Yang kelima, tema yang terakhir itu tentang kewirausahaan. Seperti tidak asing di telinga kita mengenai kewirausahaan, namun pada fase B ini dianjurkan untuk menyelenggarakan sebuah pameran seni yang bisa memunculkan budaya-budaya daerah, pertunjukan daerah. Nah, kemudian nanti dikemas dalam acara atau bentuk perayaannya seperti galang dana, teman-teman. Jadi, nah, nantinya dari dana yang terkumpul bisa dimanfaatkan kepada yang membutuhkan. Nah, oke teman-teman, saya usahakan selalu membuat video-video dengan durasi yang tidak panjang ya, supaya tidak bosan mendengar dan menyimaknya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan saran untuk teman-teman semua untuk segera memilih tema apa yang akan dilakukan atau diterjemahkan ke dalam proyek. Karena di next video insya Allah saya akan bareng-bareng nih kita menyusun modul P5. Nah, modul P5 itu semacam RPP ya, RPP-nya P5 supaya kegiatan kita terarah. Jadi kan kita bingung nih, nanti pertemuan besok P5-nya ngapain? Pertemuan besoknya lagi ngapain? Nah, itu sebetulnya bisa terjawab setelah teman-teman membuat modul atau RPP P5. Oke, nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah selalu mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.